Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya teks berita. Sebelum itu, tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Bagi yang sehat, jangan kendor, jangan abai pada protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak. Oke, jangan anggap remeh ya corona ini. Kalian harus jaga kesehatan. Nah, setelah itu, kalian tahu pastinya tentang corona ini dari mana? Pastinya tahu semua hal tentang corona ini dari berita, ya kan? Baik itu dari Instagram atau Facebook, televisi, radio, tapi mungkin pasti yakin kalian sudah jarang menonton televisi maupun radio, ya kan? Jadi kalian pasti banyak bersosmed. Nah, sosmed itu mengandung banyak sekali berita. Tapi kalau di sosial media, kalian harus tahu mana yang palsu, berita yang palsu atau hoax, dan berita yang nyata, yang fakta, yang benar-benar berita. Kalian harus bisa menyaring tersebut. Oke. Nah, setelah ini teks berita, setelah kalian tahu teks berita itu apa, harap kalian bisa membedakan mana yang teks berita dan mana teks non berita. Jadi, pertemuan kali ini, harap kalian bisa membedakan mana teks berita dan mana teks non berita. Oke. Yang pertama, yaitu teks berita. Itu apa? Teks yang berisi informasi suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Nah, ini ciri khasnya berita itu, yaitu peristiwa yang aktual, yang terkini, dan masih hangat dibicarakan. Misalnya nih, kita berbicara tentang kejadian corona hadir di Wuhan misalnya. Itu kan kejadian tahun 2020. Kalian bicarakan tahun ini. Nah, itu sudah tidak relevan, itu sudah basi. Berita itu disebut dengan berita basi karena sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Maksudnya pada hari ini itu tidak relevan. Nah, fungsinya itu apa? Yang pertama, informasi. Kalian bisa mengetahui informasi yang ada. Misalkan stok pasokan tabung oksigen menipis. Nah, itu informasi yang bisa kalian dapat. Misalkan di RSUD Kasih Sayang Ibu, misalnya RSUD Kasih Sayang Ibu stok tabung oksigen menipis. Oh, berarti kalian kalau misalkan butuh tabung oksigen tidak perlu ke RSUD Kasih Sayang Ibu karena sudah menipis. Cari yang ke rumah sakit yang mempunyai stok tabung oksigen yang banyak. Jadi begitu. Kemudian pengetahuan. Ini misalnya tentang jenis-jenis bunga yang sedang tren atau yang sedang hangat. Nah, itu kalian tahu tuh kan macam-macamnya bunga apa, bedanya bunga A dengan bunga B itu apa. Nah, itu bisa jadi sebuah pengetahuan. Nah, yang ketiga ini hiburan. Hiburan yang masih hangat itu misalkan tentang seni, olahraga, itu bisa termasuk hiburan. Contohnya kemarin ini tentang Liga Eropa yaitu yang Italia versus Inggris. Siapa yang menang? Yang menang Italia. Nah, itu kan bisa juga buat hiburan. Kalian suka pada berita itu. Itu namanya berita hiburan. Fungsinya untuk menghibur diri kalian. Nah, ciri-cirinya itu ada hanya tiga ciri-ciri dari berita, yaitu objektif.
Tidak boleh memihak antara yang lain. Tidak boleh memihak penulis. Tidak berdasarkan dengan penulis. Misalkan ini tentang kecelakaan beruntun misalnya. Kalian cari saksi. Saksi tidak boleh satu, harus lebih. Kemudian polisi, bagaimana kejadiannya. Nah, itu yang namanya objektif. Tidak boleh satu sumber saja. Itu namanya subjektif. Yang namanya objektif itu harus berdasarkan banyak pendapat. Kemudian nanti disimpulkan. Dicari datanya, kemudian disimpulkan. Yang kedua, fakta. Tidak boleh berhayal. Misalkan naga terbang, ini kejadian yang lampor sedang menghantui warga. Padahal fotonya diedit. Kapannya belum jelas. Nah, itu sudah termasuk berita hoax. Harus ada faktanya. Misalkan ada lampor ini beneran. Misalkan ada lampor itu beneran. Kapan kejadiannya, saksinya ada berapa. Kalau saksinya 1, 2, itu bukan sebuah berita. Itu masih berita hoax, berita palsu. Kalian cari misalnya ada 5. Oh, berarti benar memang ada yang namanya lampor. Yang ketiga, aktual. Aktual itu terkini, hangat, masih dibicarakan banyak orang. Nah, sekarang ini beritanya musim apa? Musim corona meningkat. Kemudian, kalau kalian bahas mengenai air terjun, wisata air terjun, di air terjun Kekek Bodo meningkat pada awal tahun 2021, itu sudah tidak aktual karena itu sudah basi, itu sudah awal tahun. Sekarang kita sudah sampai ke pertengahan tahun. Begitu. Paham? Oke, saya ulang lagi. Ciri berita ada 3, yaitu objektif, fakta, dan aktual. Nah, hanya itu penjelasan dari Mem. Setelah ini kita akan bahas, ada latihan soal. Kalian perhatikan 2 video berikut. Setelah itu nanti Mem berikan Google Form. Kalian kerjakan sampai pukul 1. Tuh. Bagaimana bila kalian terlambat mengumpulkan, misalkan pukul 13.05, itu Mem anggap kalian tidak mengikuti pelajaran. Bukan tidak mengikuti pelajaran, tapi tidak mengerjakan kegiatan, tidak mengikuti kegiatan bahasa Indonesia. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga, kalian sudah kelas 8, harus semakin semangat belajarnya, harus ditingkatkan semangat belajarnya, karena untuk nilai kelas 8 ini akan diakumulasikan untuk daftar ke sekolah lanjutan. Jadi kelas 8 semester 1, 8 semester 2, kemudian 9 semester 1 itu harus kalian tingkatkan. Juga 9 semester 2. Itu tidak boleh malas-malasan seperti kelas 7 yang lalu. Oke, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama minimal 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi, kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah.
istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya, serta menjaga kesehatan mental. Karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas terdekat dan call center 119 extension 9 untuk melakukan konsultasi. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya. Inilah video resepsi pernikahan yang diduga digelar oleh Kepala Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 10 Juli lalu. Resepsi pernikahan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Desa Temuguru. Video resepsi pernikahan ini menjadi viral di media sosial pada Minggu malam. Hajatan yang dilakukan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini memantik kritik dari berbagai kalangan. Mereka menilai seorang kepala desa yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dalam PPKM darurat justru berlaku sebaliknya. Semoga segera ditindak tegaslah dari Satgas sendiri, karena rakyat lainnya kan sudah ini dobrak-dobrak nggak boleh jualan, ini malah ada kepala desa yang menggelar hajatan. Ini kan sama saja menciderai perasaan masyarakat kecil kan. Dugaan pelanggaran aturan PPKM darurat ini sedang diselidiki polisi. Jika ditemukan unsur pidana, polisi akan memanggil Kades Temuguru tersebut. Selama masa PPKM darurat di Jawa Bali yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, pemerintah melarang resepsi pernikahan digelar. Namun demikian kita akan melakukan penyelidikan, itu yang kita laksanakan nanti. Sudah dimintai berapa? Namanya penyelidikan, kita kumpulkan informasi tersebut, bagaimana yang melanggar, bagaimana yang ada pada saat itu kita juga dapatkan informasi untuk lakukan.